Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai analisis penentuan parameter farmakokinetik dari obat-obat yang diberikan secara intravena bolus yang mengikuti model distribusi satu kompartemen terbuka dengan kinetika eliminasi orde 1. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai definisi, tapi kita langsung akan membahas mengenai analisisnya secara matematika, perhitungan penentuan parameter farmakokinetiknya. Nah, adapun parameter-parameter yang akan ditentukan antara lain adalah volume distribusi, kemudian tetapan laju eliminasi yang tentunya berhubungan dengan waktu paru eliminasi, di mana waktu paru eliminasi untuk kinetika orde 1 itu berbanding terbalik dengan tetapan laju eliminasi dengan persamaan dengan rumus 0,693 per K. Kemudian jumlah total obat yang tersisa dalam tubuh setelah obat mengalami eliminasi sejak dari pemberiannya. Kemudian tentunya juga konsentrasi obat dalam plasma yang juga tersisa setelah dieliminasi sejak pemberiannya. Dan semua ini ada kaitannya, tentunya kita kenal konsentrasi berhubungan dengan jumlah dan volume. Nah, terkait dengan eliminasi kita melihat bahwa secara umum eliminasi obat dari tubuh itu mencakup jumlah dari semua proses pengeluaran obat dari tubuh yang terdiri dari dua proses utama, yaitu meliputi metabolisme yang terutama melalui jalur hepatik, kemudian ekskresi yang jalur utamanya lewat ginjal bersama urin dengan parameter laju metabolisme yang disingkat Km atau disimbolkan Km, dan laju ekskresi uriner disingkat Ke. Nah, secara umum laju eliminasi itu merupakan jumlah dari semua laju yang tadi. Jadi khususnya sebenarnya ada lagi metabolisme ekspresi yang lain, eliminasi yang lain, tapi pada umumnya itu sangat kecil nilainya sehingga bisa diabaikan. Yang umum ialah kita menggunakan jumlah total laju eliminasi adalah laju metabolisme hepatik dan laju ekskresi uriner, dan tentunya dengan asumsi kinetika orde 1 semuanya. Kalau digambarkan secara matematika, model farmakokinetik obat yang diberikan intravenous bolus cepat ini pemberiannya lewat intravena langsung masuk ke darah, kemudian setelah itu mengalami eliminasi. Kalau obat itu mengikuti model distribusi satu kompartemen, maka digambarkan dengan model matematika seperti ini. Laju perubahan jumlah obat dalam tubuh sebanding dengan jumlah yang tersisa dalam tubuh, bandingnya adalah K atau laju eliminasi. Tetapan laju eliminasi hasil integral daripada persamaan diferensial ini menghasilkan bentuk persamaan eksponensial seperti ini, yaitu jumlah dB sama dengan dB0 kali E pangkat minus K kali T, yang dimana dB itu singkat dari drug in body atau jumlah obat yang tersisa dalam tubuh, kemudian jumlah obat pada awal pemberian, dalam hal ini adalah dosisnya. Dan bentuk persamaan ini disebut sebagai persamaan eksponensial. Namun kalau mengikuti sifat logaritma, maka bentuk ini bisa juga menjadi persamaan linear logaritmik dalam bentuk ln, karena ini merupakan bilangan E di pangkat. Namun demikian, karena
adanya hubungan antara ln X sama dengan 2,303 log X, maka bentuk ini bisa juga menjadi log D, saya singkat saya D, sama dengan log D0 dikurang K per 2,303 kali P. Jadi sekali lagi ada 3 macam bentuk persamaan untuk kinetika orde 1 untuk obat yang diberikan secara intravena bolus yang mengikuti model distribusi satu kompartemen, yaitu bentuk persamaan eksponensial, bentuk linear logaritmik dalam ln, dan bentuk linear logaritma. Masih 10. Kalau digambarkan pada kertas grafik seperti ini, nah kita kenal ada 2 macam kertas grafik, yaitu kertas grafik kartesian atau kertas grafik linear dan kertas grafik semi logaritmik. Nah, kalau dihubungkan antara ln dengan T, maka kita mendapatkan hubungan seperti ini, merupakan hubungan linear di mana titik pusat ekstrapolasi daripada di sini merupakan nilai dari ln dB0 atau ln jumlah awal dalam indentosis. Kemudian slope atau kemiringan daripada garis ini itu merupakan nilai daripada K, laju eliminasi. Nah, kemudian kalau digambarkan dengan menggunakan kertas grafik semi logaritmik, akan bentuknya akan sama, cuma kita melihat kertas grafik semi logaritmik itu ya tergambar dalam siklus-siklus. Pada dasarnya sama, cuma di sini langsung kita dapatkan nilainya. Kalau di sini kita harus mencari lagi antilognya untuk mendapatkan nilai. Itu. Kemudian ini bisa digambarkan juga selisih T setengahnya, selisih ln pada suatu fragmen tertentu garis ini bisa juga digunakan untuk menghitung nilai K-nya. Nah, kalau dihubungkan dengan kadar, di mana hubungan antara jumlah, volume, dan konsentrasi, maka persamaan tadi berubah menjadi CP sama dengan CP0 kali E pangkatnya skala T, di mana kalau digambarkan pada kertas grafik, maka ya, nilai ekstrapolasi yang kita dapatkan adalah nilai CP0-nya. Kemudian dengan melihat persamaan ini, maka volume distribusi dapat dihitung dengan rumus dB0 per CP0 atau dosis per CP0. Ada parameter lain yang sering dicari, yaitu luas area di bawah kurva. Bila dB sama dengan PD kali CP didiskusikan pada persamaan ini, maka menghasilkan nilai persamaan seperti ini, bentuk persamaan seperti ini, kemudian diubah menjadi bentuk seperti ini, lalu diintegrasikan, di mana dB diintegrasi dari jumlah awal ke jumlah akhir, kemudian ini dari jumlah awal, dari jumlah waktu 0 ke waktu tak terhingga, menghasilkan nilai AUC. Jadi kita kenal integral seperti ini menunjukkan luas area di bawah permukaan, sehingga ini digambarkan sebagai luas area di bawah permukaan. Kemudian
Kalau disusun ulang, maka volume distribusi dapat dihitung seperti ini. D0 per VD kali K PD, volume distribusi sama dengan D0 per K kali AUC, atau kali dibalik, AUC dapat dihitung dari D0 per PD kali K. Nah, di mana D0 per PD ini tidak lain adalah CP0. Tidak lain adalah CP0. Sehingga AUC juga dapat dihitung dengan rumus CP0 per K. Oke. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh soal. Jadi, pada buku-buku farmakokinetik yang klasik, analisis farmakokinetik penentuan parameternya itu dapat dihitung dengan menggunakan kertas grafik. Dalam hal ini biasanya menggunakan kertas grafik semi logaritmik. Nah, contohnya di sini, suatu antibiotik diberikan kepada seorang perempuan dengan bobot badan 50 kg dengan dosis intravena tunggal 20 mg per kilogram. Lalu sampel darahnya diambil secara periodik untuk menentukan kadar obat. Data diperoleh sebagai berikut. Nah, ini datanya seperti ini. Artinya setelah disuntik intravena dengan obat ini dengan dosis ini, maka setelah seperempat jam setelah disuntikan, darahnya diambil, kemudian diukur kadarnya, setengah jam diambil, setelah setengah jam diambil, dan terus sampai 6 jam, dan diukur kadarnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan kadar obat seperti ini. Dengan perhitungan, dengan pertanyaan, hitunglah volume distribusi, tetapkan laju eliminasi waktu par dan persamaan kurva atau persamaan kinetika dari obat ini. Nah, perlu diketahui bahwa obat ini diketahui mengikuti kinetika orde 1 dengan model distribusi satu kompartemen dengan melihat kurvanya. Nah, sekarang kita lihat, kita plot. Kita siapkan kertas grafik semi ini, seperti ini, dengan skala yang kita sudah tentukan seperti biasa. Di kesamping adalah sumbu untuk waktu, ke atas adalah sumbu untuk kadar plasma, dan ingat satuannya harus diperhatikan. Waktunya satuannya jam, dengan kadarnya satuannya miligram per liter. Jadi ini miligram per liter, dan ini adalah jam. Baik, kita lihat plotnya dari 0,25, 0,25 di sini, kemudian itu 4,2. Jadi ingat kalau kita menggunakan kertas grafik itu hanya menggunakan sistem pendekatan, perkiraan. Tergantung pada kertas grafik yang kita gunakan, apakah bagaimana jarak skalanya. Sebenarnya semakin renggang jarak skalanya itu semakin bagus perkiraan kita. Kemudian 0,5 dari sini 0,5. Kadarnya di sini 3,5, jadi ini di sini 3, di sini 4, di sini setengah ini 3,5. Kemudian 1 dari sini 2,5 di sini. Di sini 2,2, 2,4, ini di antaranya 2,5. Kemudian 1,2, 1,25. 2 dengan 1,25. Oke, di sini ini 1,1, 1,2 sampai 1,9 atasnya, dan 2 di sini berarti 1,25 di tengahnya. 4 0,31 di 0,31, kemudian 6 0,08 di sini 0,08. Terlihat bahwa plot data pada kertas grafik semilog ini berada pada satu garis yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa data penurunan kadar obat ini menunjukkan bahwa obat ini mengikuti model distribusi satu kompartemen terbuka dengan kinetika eliminasi orde 1.
Nah, setelah mencapai kita menemukan garis regresinya, selanjutnya kita melihat titik ekstrapolasinya di sini. Jadi sekali lagi kalau kita melihat pada kertas grafik, menggambar pada kertas grafik itu kita pandangannya sangat subjektif sebenarnya. Nah, kalau menurut pandangan saya di sini, titik ekstrapolasinya itu menunjukkan pada 5 mg per liter. Dari nilai CP0 yang kita peroleh, maka kita bisa menghitung volume distribusinya dengan cara menghitung dulu dosis mutlaknya. Di sini hanya diberikan dosis relatif 20 mg per kilogram, maka kita harus hitung dengan menjadi dosis mutlak dengan mengalihkan dengan bobot badan. Jadi D0-nya itu 20 mg per kilogram kali 50 kg sama dengan 1000 mg. Sehingga volume distribusi dapat dihitung dengan rumus seperti ini. D0 per CP0 1000 mg per 5 mg per liter sama dengan 200 liter. Jadi pertanyaan volume distribusi sudah terjawab. Di volume distribusi sudah terjawab, yaitu nilainya adalah 200 liter. Selanjutnya ditanyakan waktu tetapan laju eliminasi dan waktu paruh. Nah, kalau kita menggambarkan pada kertas grafik semilog, sebaiknya kita mencari waktu paruhnya dulu supaya lebih cepat. Karena pada kertas grafik semilog ini itu kita mencari waktu paruh dari titik mana saja di mana terjadi penurunan separuh dari semula. Saya berikan contoh di sini yaitu dari penurunan dari kadar 2 mg per liter ke 1 mg per liter. Jadi dari 2 mg per liter ke 1 mg per liter. Artinya menurun 1,5-nya. Ya, Anda sebenarnya bisa mencari tempat lain. Jadi misalnya dari 5 ke 2,5. Dari 5 ke 2,5 kita bisa langsung melihat bahwa waktu paruhnya 1. Dari 1 ke 0,5 nanti. Nah, sekarang kita lihat ketika kadarnya 0,2 sisa 2,2 mg per liter, itu waktunya terjadi pada 1,3 jam. Kemudian ketika kadarnya sisa 1 mg per liter, waktunya 2,3 jam. Dengan demikian kita melihat selisih waktu ini itulah waktu paruhnya. Jadi waktu paruhnya sama dengan 1 jam. 2,3 dikurang 1,3 jam sama dengan 1 jam. Nah, dari waktu paruh ini kita bisa menghitung tetapan laju eliminasinya dengan rumus K sama dengan 0,693 per T setengah. Sehingga didapatkan K-nya 0,693 per jam atau 0,93 jam pangkat 1. Nah, berdasarkan nilai CP0 yang kita lihat dengan nilai K-nya, maka berdasarkan pola persamaan OD 1 untuk model distribusi satu kompartemen ini, maka diperoleh persamaan CP sama dengan 5 kali E pangkat minus 0,693 T. Inilah persamaan. Nah, ini kalau kita menggunakan cara klasik menggambar pada kertas grafik semilog. Namun sekarang sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dibeli untuk penentuan parameter farmakokinetik, tapi ya namanya kalau dibeli kita sulit juga untuk, apalagi harganya mahal. Maka ya ada cara yang sederhana dan bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan Excel. Kita menggunakan aplikasi Excel di komputer kita seperti ini. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kurva ini? Ya, kita lihat ini dengan menggunakan Excel, kita dapat persamaannya Y sama dengan 4,96 19 kali E pangkat minus 0,09 X. Bandingkan dengan yang tadi di kurva, di sini 5, di sini 0,693. Ya, kurang lebih hampir sama. Tetapi tentunya kalau grafik tadi ini sangat cuma berdasarkan perkiraan pandangan mata, tetapi kalau Excel itu merupakan hasil perhitungan yang cukup detail dengan menggunakan
perhitungan metode kuadrat terkecil kalau kita kenal dalam metode dalam analisis regresi. Nah, bagaimana caranya dapatkan ini kurva ini? Maka saya akan memberikan contohnya dengan menyalinnya ke Excel. Jadi saya berikan contoh misalnya ini, saya copy ke Excel dulu. Saya tempel. Nah, kita lihat datanya sudah pindah ke sini. Yang perlu diperhatikan dulu sebelum mengolah, perhatikan setting komputer Anda. Kalau setting komputer Anda masih setting berbahasa Inggris, maka koma itu harus pakai, desimalnya harus pakai titik. Tetapi kalau sudah setting berbahasa Indonesia, maka komanya, desimalnya menggunakan koma. Jadi seperti ini, karena setting bahasanya komputer saya sudah berbahasa Indonesia, seperti yang terlihat di bawah ini ya. Tanggalnya berbahasa Indonesia dan ya harinya berbahasa Indonesia. Tertulis Selasa 4 Oktober yang di sudut bawah, sudut kanan bawah. Nah, dengan demikian sudah benar saya menggunakan koma untuk desimal. Nah, selanjutnya kita meminta Excel untuk mencari regresinya. Dengan cara kita highlight data-data ini, kemudian di atas ini ada insert, tab insert. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Office versi 2016 ya. Masih 2016, mungkin ada yang sudah baru 2020 atau kan. Saya ini masih saya menggunakan 2000 berapa? Ya, saya lupa. Nah, kayak saya biasanya di sini. Saya lupa tadi. Jadi saya buka dulu, tulis sini. Saya tidak terbaca ya. Oke, saya paste ulang. Nah, saya sorot ulang data ini, kemudian di sini ada insert, di sini ada pilihan graph charts. Silakan pilih charts, kita pilih charts atau scatter chart atau bisa dikatakan diagram pencar. Gunakan yang tidak menggunakan garis, ya. Gunakan yang tidak ada garis-garis penghubung, hanya yang ada adalah titik-titiknya, titik-titik plot. Kita klik sini, kemudian dilihat di sini format grafiknya, ada tertulis chart title, kita hapus saja. Kemudian langkah berikutnya secara formal kita harus menuliskan nama-nama sumbunya. Di sini X, ya, ke atas Y, tetapi dalam hal ini kita menggunakan nama-nama sesuai dengan tabel datanya di sini, kolomnya. Di mana, nah, klik kembali di tengah di dalam grafik ini, kemudian muncul chart design. Chart design, kemudian pilih add element chart. Di bawah ada pilihan, kita pilih yang access titles. Pertama tentu yang primary horizontal atau sumbu X-nya. Apa nama sumbu X-nya? Itu waktu. Ya. Waktu dengan simbol T dalam satuan jam. Kemudian si sumbu Y-nya, existed primary vertikal, apa namanya? Kadar plasma. Simbolnya CP dalam satuan miligram per liter. L-nya kita pakai huruf kapital saja. Oke, kita bisa atur besarnya grafik kita ini, dan juga kita bisa ini yang tampak ini hanyalah garis-garis mayornya. Kita minta tambahkan garis minornya, grid line minornya, yaitu yang tadi sini kosong. Nah, sekarang kita sorot di sini muncul garis-garis minor ini. Yang untuk yang datar, kemudian kita minta yang vertikal seperti ini, muncul seperti ini. Nah, garis-garis vertikal yang kita bisa warnai
seperti ini ya, supaya kelihatan cantik. Ya, seperti ini ya. Tapi ada cara lain nih, seperti ini. Jadi ada shape-nya, bisa warna yang apa saja kehendak kita ya, warnanya seperti ini. Yang tegak juga seperti itu kita warnai. Oke. Nah, yang mayornya tetap warna biru. Nah, langkah selanjutnya kita minta Excel untuk meregresikan data ini. Nah, tampak ini bahwa datanya itu adalah data kurva eksponensial. Kita minta tunjuk salah satu garis sembarang saja, salah satunya. Kemudian di bawah ada permintaan beberapa pilihan. Kita pilih add trend line. Di sini add trend line ini karena default Excel itu selalu linear. Nah, ini tidak cocok, maka kita gunakan eksponensial. Maka akan memenuhi seperti ini. Nah, kita buktikan apakah benar ini memenuhi eksponensial atau linear. Ya, secara kasat mata tadi ya sudah jelas bukan linear dan bukan ordinal, tetapi adalah eksponensial atau orde 1. Kita iseng-iseng membuktikan nilai R-nya. Nah, kalau dalam posisi eksponensial itu kita minta nilai R-nya hampir sempurna 0,99, tapi kalau misalnya kita pindahkan ke linear, maka nilai R-nya sangat jelek, menjadi 0,8. Jadi kita putuskan bahwa ini adalah eksponensial atau orde 1. Nah, setelah itu kita bisa hilangkan kembali, minta Excel menampilkan persamaannya. Maka tampillah persamaannya seperti ini. Y sama dengan 4,0619 kali E pangkat 0, ya, saya besarkan sedikit supaya kelihatan. Nah, satu lagi, kita klik kembali ke sini, di garisnya ini, supaya muncul ini. Nah, kita meminta Excel menunjukkan titik ekstrapolasi atau ekstrapolasi dari data ini, dari kurva ini. Dengan cara apa? Di bawah ada forecast, ada forward, ada backward. Forward itu ke depan, backward itu ke belakang. Nah, kita minta yang ke belakang. Backward, dia minta berapa periode. Nah, periode yang dimaksudnya berapa nilai terkecil daripada waktu daripada nilai X-nya, sumbu X-nya. Nilai terkecilnya adalah 0,25, maka kita pasang di sini 0,25, langsung enter. Maka kelihatanlah seperti ini, kita tutup ini. Nah, kelihatanlah seperti ini. Jadi nampak bahwa ya 4 ini 4,96 berarti ya, di sini ya. 4,969 itu ditunjukkan di sini. Nah, seperti itulah cara mendapatkannya. Kemudian persamaan ini kita ubah menjadi sesuai dengan nama sumbunya. Jadi Y-nya itu adalah CP, kemudian X-nya itu adalah T. Dan ini kita bisa bulatkan saja, 3 desimal bisa 9,62. Oke. Kemudian ada tambahan lagi bahwa ini adalah tampilan penampakan kurva pada kertas grafik linear atau kertas grafik Cartesian. Kita mengubah tampilan ini menjadi kertas grafik semi logaritmik dengan cara klik kanan pada angka pada nilai sumbu Y-nya, kemudian di bawah muncul pilih format axis. Maka di sini ada pilihan logarithmic scale. Kita centang, maka akan berubah seperti ini. Kelihatan bahwa kertas grafiknya berupa kertas grafik 3 siklus, sebagaimana dalam grafik manual tadi. Ini ya, 3 siklus. Kita kembali. Nah, ada lagi satu tambahan
apa namanya, tambahan yang perlu kita ketahui, ini sekedar tambahan bahwa nilai sumbu X-nya pada kertas grafisme ini berada pada garis di atas ini. Kita mau supaya lebih cantik kelihatan, kita turunkan ke bawah. Bagaimana cara menurunkannya? Klik kanan lagi pada nilai di sumbu X ini, sumbu Y ini, klik kanan, kemudian kembali ke format axis, ada pilihan di sini, yaitu nah ini horizontal axis crosses, di sini otomatis. Nah, kita baru mengubah menjadi yang axis pilih berapa? Yang terbawah itu 0,01, maka kita pasang di sini 0,01. Enter, maka turunlah angkanya seperti ini. Tampaklah seperti itu. Ya, itu cara mendesain kurvanya. Ini bisa kita ubah warnanya. Dengan demikian, ya, kita copy. Kita bisa copy ke sini tadi seperti ini. Saya bisa copy di sini kembali. Bisa kita edit. Ini warnanya bisa. Nah, ini kita bisa ubah warnanya supaya kelihatan. Kita bisa ubah. Kita bisa warna yang sembarang ya. Kita bisa tebalkan apa. Ya, kelihatan. Ya. Artinya dari kalau kita menganalisis dengan Excel, yang kita dapatkan pertama itu adalah persamaannya. Kita dapatkan persamaannya. Yaitu dari persamaan kita bisa melihat bahwa nilai K-nya adalah, jadi dari persamaan kita bisa bahwa ini adalah nilai K. Ya, K sama dengan 0,689 per jam atau jam pangkat min 1. Dan CP0-nya adalah sama dengan 4,962 miligram per liter. Jadi ingat satuannya harus sesuai. Dengan demikian, kita bisa dari K bisa hitung T setengahnya. Sama dengan 0,693 per K 0,693 per 0,689 per jam. Ya, kurang lebih 1, sekian lah. Ya. Ini kan 0,7 dibuatnya ya 1 jam. Ya, kalau kita lihat di sini ya memang seperti itu. Oke. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui, ada parameter lain yaitu menghitung AUC. Secara klasik kita diajari bahwa menghitung AUC itu pada kertas grafik biasa. Dengan cara menghitung luas area di bawah kurva ini. Semua sampai daerah tak terhingga. Dengan cara kita membagi-bagi, karena ini kalau merupakan garis lengkung, kita tidak bisa menghitungnya secara langsung, karena kita harus menggunakan fragmen-fragmen trapesium. Jadi trapesium bentuknya, tentunya kita tahu bahwa trapesium itu bentuknya segi 4 ditambah dengan segi 3 di atasnya. Jadi kita hitung trapesium-trapesiumnya.
Pertama, kita membagi kurva ini menjadi fragmen-fragmen yang lurus atau yang nampak lurus supaya kita bisa menganggapnya sebagai satu trapesium, satu bidang trapesium. Jadi misalnya dari sini ke sini, saya anggap lurus, tarik ke bawah. Nah, ini kita kasih nama L1. Kemudian dari sini ke sini lagi L2. Kemudian di mana lagi yang lurusnya dari sini ke sini L3 dan seterusnya sampai kita mendapatkan AUC itu adalah jumlah dari L, ya, dengan menggunakan perhitungan trapesium. Di sini saya tidak bahas lagi rumus trapesiumnya. Cukup kita pahami bahwa secara klasik kita menghitung luas area di bawah kurus seperti itu. Namun tentunya berdasarkan rumus matematika seperti yang tadi, maka AUC itu bisa dihitung dengan rumus AUC sama dengan CP0 per K. Di mana CP0-nya adalah 4,962 miligram per liter per 0,689 per jam. Kita dapatkan nilainya. Nah, kita bukakan kalkulator. Empat 4,962 sorry 4,962 dibagi dengan 0,689 sama dengan 7,2 7,202 kita bulatkan ya. 7,02 7,202 7,202 ya. Apa satuannya? Miligram per liter per jam. Nah, per jamnya itu naik menjadi miligram jam per liter. Miligram jam per liter. Itulah satuan AUC yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi karena luas itu ini dikali dengan ini. Ya, tentunya miligram per liter kali jam, miligram jam per liter. Itulah nilai AUC-nya. Nah, demikian yang pertama, kita lihat contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Seorang perempuan dengan bobot badan 50 kg diberi dosis tunggal intravena suatu antibakteri dengan dosis 6 mg per kilogram. Jadi ini sama tadi menggunakan dosis relatif, tapi harus diperhatikan bobot badannya ada 50 kg, jadi nanti bisa kita menjadi dosis mutlak. Sampel darah diambil pada beberapa interval waktu seperti yang samping. Nah, pertanyaannya seperti tadi, berapa volume distribusi, berapa nilai K-nya, tes tengahnya, dan dari obat tersebut. Kemudian, bila mana antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma di ruang 2 mikrogram per liter, berapa durasi efek dari obat tersebut. Kemudian, berapa lama waktu yang diperlukan agar obat tereliminasi 99,9%. Nah, tentunya kita lupakan sementara kertas grafik, ya. Kita lupakan sementara grafik, secara grafik, secara klasik dengan kertas grafik. Kita langsung menggunakan Excel.
Jadi penjelasan dengan menggunakan kertas grafik tadi sekedar untuk mengingatkan metode klasik yang tidak boleh kita lupakan. Nah, sekarang kita saya copy data ini ke Excel. Nah, saya akan bikin sheet baru saja. Jadi sekali lagi ingat bahwa perhatikan setting komputer kita. Kalau sudah settingnya berbahasa Indonesia, maka desimalnya menggunakan koma. Kalau masih berbahasa Inggris, kita harus perhatikan desimalnya menggunakan titik. Nah, kembali kita sorot data ini, kemudian pakai insert, kemudian pakai chart scatter. Kita hapus ini ya, chart detailnya tidak usah. Kemudian kita berikan nama sumbu-sumbunya, yang horizontal sumbu waktu T dalam jam, kemudian yang vertikal kadar plasma Cp, adalah satuan miligram per liter. Tadi kita skip penambahan grid line mayor yang minor tadi, kita skip saja. Kemudian kita langsung gini cari trend line-nya, kemudian kembali ke eksponensial, gunakan eksponensial sebagai order 1, kemudian minta titik ekstrapolasinya, minta bekonnya berapa periode. Di sini terlihat 0,25. Maka di sini kita tulis 0,25, kemudian minta persamaannya, selesai. Seperti ini ya. Ini kita ubah menjadi CP, sini T. Ya. Ya boleh kita bulatkan menjadi 574. Jadi kita bulatkan 3 desimal saja. 8,574. Artinya apa? 8,574 itu letaknya di sini. Letaknya di sini. Kemudian ini nilai ini K itu adalah 0,17 per jam. CP0-nya 8,574 mg per liter. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang tadi. Oke. Atau kita pindah ke bawah. Oke. Ya. Jadi grafiknya berubah sesuai dengan apa ya settingnya. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ini adalah nilai K-nya. Ini adalah nilai K. Jadi K sama dengan 0,17 per jam atau jam pangkat -1. Kemudian CP0-nya adalah 8,574 mg per liter. Ya, ini CP0 ya. Ini K, ini CP0. Nah, dari K kita bisa menghitung tes tengahnya. Waktu paruh sama dengan
0,693 per 0,17 per jam. Sama dengan 0,693 dibagi 0,17 sama dengan 4,08. Di 4,08 jam. Itulah waktu parutnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma di bawah 2 mikrogram per mililiter. Jadi ingat, mikrogram per mililiter itu sama dengan miligram per liter. Sama dengan miligram per liter. Nah, yang nilai dua itu menunjukkan emisinya, kadar efektif minimal ya. Kadar efektif minimal dari obat ini dan diberikan dengan dosis intravena bolus. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, kita bisa perkirakan di mana kira-kira nanti posisinya waktu itu ya, karena kita lihat di berapa durasinya. Nah, kalau kita 2 mikrogram per mililiter, 2 miligram per liter, maka berada di antara sini dengan sini. Antara 3 dan 1 berarti nanti durasinya antara 6 dan 12. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan rumusnya tadi. Rumusnya tadi itu CP sama dengan 8,574 kali E pangkat minus 0,17 T. Nah, dari soal tadi yang diketahui adalah ini, 2. Jadi cari adalah T-nya. 2 sama dengan 8,574 E pangkat minus 0,17 T. Nah, lalu kita selesaikan secara aljabar. Jadi, selanjutnya kita menyelesaikan secara aljabar 2 per 8,574 sama dengan E pangkat minus 0,17 T. Kita hitung berapa nilainya 2 dibagi 8,574. Nilainya 0,233 dibulatkan 3 desimal ya. 0,233 sama dengan E pangkat minus 0,17 T. Nah, karena yang kita cari adalah nilai pangkat dari bilangan E, maka untuk mencarinya kita menggunakan nilai anti-len. Ya, kita gunakan len. Karena E berpangkat itu kita cari dengan nilai len. Maka kita ubah menjadi len 0,233 sama dengan len E pangkat minus 0,17 T. Nah, sama-sama bilangan len. Nah, cuma ini kita cari len 0,233. Itu nilainya minus 1,457 ya.
minus 1,457 dibulatkan 3 desimal ya. Nah, kemudian len E pangkat sekian, maka lennya hilang, pangkatnya menjadi turun, menjadi sejajar, minus 0,17 T. Nah, langsung bisa kita lihat, kita hitung nilai T-nya. T, karena sama-sama negatif menjadi positif. 1,457 dibagi dengan 1,45 dibagi dengan 0,17 sama dengan 8,57 ya. Di 8,57 jam. Ingat waktunya adalah jam. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, maka kalau ini 2 miligram kita tarik ke sana, nah, maka di sini nilainya itulah durasinya T ya. Sekitar 8. Jadi 6 jam. Jadi durasinya sekitar 6 jam. Selanjutnya kita lihat pertanyaan ketiga. Berapa lama waktu yang diperlukan agar obat tereliminasi 99,99%? Nah, perlu dipahami bahwa pola persamaan CP sama dengan CP0 kali E pangkat minus KT. Maka nilai CP ini adalah nilai konsentrasi yang tersisa. Ya. Jadi nilai CP ini adalah nilai konsentrasi yang tersisa. Sementara pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan agar obat tereliminasi 99,9%? Artinya kalau tereliminasi 99,9%, sisa berapa persen yang tersisa? Artinya ya 100 dikurangi 99,9% berarti 0,1%. Berarti CP sama dengan 0,1% dari CP0. Atau kita boleh menjadikan 0,001. Maka nilai ini kita disubstitusi ke sini. Jadi seperti yang tadi, CP sama dengan, jadi kita sekarang untuk sementara abaikan nilainya ini. Ini salah tempat. Ya, CP sama CP0 sama dengan E pangkat minus KT. Nah, ini kita ganti 0,001 sama dengan 1 kali E pangkat minus 0,17 T. Nah, seperti cara kerjanya kita selesaikan dengan len. Jadi ini 0,01, ini satu hilang, jadi ini jadi len 0,01 sama dengan len E pangkat minus 0,17 T. Nah, kita cari nilai len 0,01. Nilainya adalah minus 6,908. Jadi minus 6,908 dibuatkan di 3 desimal. Itu sama dengan ya, len E pangkat sekian, maka pangkatnya turun minus 0,17 T. T-nya bisa
Cari lagi secara aljabar, T sama dengan 6,908 dibagi 0,17 sama dengan 5,6 6,908 dibagi 0,17, 40,64 jam. Jadi 40,64 jam. Jadi itulah waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat 99,9% atau tersisa 0,1% dari semula. Baik. Selanjutnya kita melihat pada soal yang ke nomor 1 tadi ini. Seorang relawan 70 kg diberi dosis intravena suatu antibiotik dengan konsentrasi serum ditentukan pada 2 dan 5 jam setelah pemberian. Konsentrasi obat masing-masing 1,2 dan 0,2 mikrogram per mililiter. Artinya dari soal ini setelah relawan ini dengan bobot 70 kg diberi dosis intravena suatu antibiotik, maka sampel darahnya diambil 2 kali, yaitu pada jam kedua dan jam kelima setelah disuntik. Dan setelah diukur, ternyata kadar obat yang tersisa pada jam kedua 1,2 mikrogram per mililiter, pada jam kelima 0,2 mikrogram per mililiter atau miligram per liter. Nah, kalau kita anggap ini diketahui bahwa obat ini tereliminasi dengan model distribusi satu kompartemen dengan kinetika eliminasi OD1, maka diminta berapa waktu paruh dari obat tersebut. Nah, caranya seperti ini. Kita selesaikan secara aljabar seperti ini. Diketahui bobot badan 70 kg. Nah, pada saat T1 2 jam, maka C1-nya 1,2 mikrogram per mililiter. Pada saat T2 sama 5 jam, maka C2-nya 0,2 mikrogram per mililiter. Ya, diketahui kinetik kode saya akan T setengah. Nah, penyelesaiannya. Kalau persamaan kinetika OD1 dengan model distribusi satu kompartemen seperti ini, maka data pasangan data ini kita substitusikan. Jadi dapatkan persamaan pertama 1,2 sama dengan C0 kali E pangkat minus K kali 2, kemudian ditukar menjadi minus 2K. Kemudian persamaan kedua seperti ini. Maka kita memperoleh 2 persamaan dengan 2 variabel, yaitu variabel C0 dan variabel K yang mau dicari. Nah, diperoleh yaitu C0 dan jadi perlu C0 dan K. Nah, kalau kita ingat metode matematika, ada beberapa cara untuk menyelesaikan atau mencari penyelesaian dari 2 persamaan dengan 2 variabel atau 3 variabel. Jadi, kita kenal ada metode titik fotografik, ada metode substitusi, dan ada metode eliminasi. Nah, yang saya gunakan di sini, yang kita gunakan di sini adalah metode eliminasi yang dimodifikasi, yaitu kedua persamaan ini kita saling bagikan. Ya, persamaan pertama dibagi persamaan kedua. Akhirnya kita dapat, kali ini maka ini C0-nya habis. Ya, tinggallah seperti ini. 1,2 per 0,2 sama dengan E pangkat minus 2K per E pangkat minus 5K. Ini tidak habis karena pangkat ini berbeda. Nah, 1,2 dibagi 0,2 sama dengan 6, dengan hasilnya ini E pangkat minus 2K dibagi E pangkat minus 5K, hasilnya E pangkat 3K. Jadi minus 2 dikurang minus 5. Dan selanjutnya diselesaikan dengan ln. Seperti ini, maka kita dapatkan ln-nya K-nya seperti ini. Ya, 0,597 per jam. Tentunya belum sampai karena ditanyakan, belum selesai ditanyakan T setengahnya. Maka T setengah sama dengan 0,693 per 0,597.
sama dengan 0,693 dibagi 0,597, hasilnya 1,16 jam. 1,16 jam. Jadi kurang lebih 1 jam ya 16 per 60 menit ya. Kalau saudara konversi ke menit ya. Oke. Nah, pertanyaan tambahan misalnya. Kalau ditanyakan berapa kadar obat dalam tubuh pasien pada saat disuntikan. Sini tidak pertanyaan, tapi saya memberikan pertanyaan tambahan. Berapa kadar obat dalam tubuh pasien pada saat disuntikan? Apa yang ditanyakan? C0-nya. Ditanyakan C0-nya. Nah, bagaimana caranya ya? Masuk nilai K-nya kan kita sudah tahu. Ya, gunakanlah salah satu persamaan ini saja. Ya, apakah mau yang ini atau yang ini? Kita gunakan persamaan. Ya, misalnya saya menggunakan persamaan ini. Jadi 1,2 sama dengan C0 dikali E pangkat minus 2 kali 0,597. 0,597 1,2 sama dengan C0 kali E pangkat minus, ya ini kita kali 2 kali 2 kali 2 kali 0,597, hasilnya 1,194 minus 1,194. Nah, kita cari berapa nilai dari E pangkat minus 1,194. Tentunya kita menggunakan kalkulator. E pangkat minus 1,194. Hasilnya adalah 0,303. Kita bisa lihat di kalkulator Word ya, kalkulator Windows. Nah, di sini ada, ya, kita pasang, kita bersihkan datanya. Ini 1,194 minus, nah di sini ada E pangkat sekian, ya 0,303. Jadi nilainya 1,2 sama dengan C0 dikali 0,303. C0 dapat dihitung dengan 1,2 dibagi dengan 0,303 sama dengan 3,96. Jadi 3,96, jadi C0-nya sama dengan 3,96. Apa satuannya? Mikrogram per mililiter atau miligram per liter. Nah, data tadi kita bisa juga gambarkan pada kertas grafis seperti ini. Ya.
Kalau kita lihat hasilnya adalah di sini C0-nya sama dengan 8 ya. Kalau 8,5 menurut pandangan kita. Kalau di Excel tadi ya 8, sekian ya, 5,7 sekian. Nah, CP0, DB0-nya sekian, maka volume distribusinya sekian ya. Kemudian setelah itu kita cari T setengahnya dari 4 ke 2. Nilainya T setengahnya 4 jam, kemudian K-nya 0,173. Tadi kalau di Excel hanya mendapatkan 0,170. Kemudian di sini 8, berapa tadi? Nah, kemudian dengan demikian kita mendapatkan persamaannya seperti ini. Jadi sekali lagi kalau kita menghitung secara klasik dengan menggunakan kertas grafik semilog, persamaannya didapat terakhir, tetapi kalau sebenarnya kita menggunakan Excel, yang kita dapat adalah persamaannya dulu, baru nilai-nilai ditentukan nilai parameter yang lain. Oke, untuk sementara para pembelajar sekalian, itulah contoh menganalisis menganalisis parameter farmakokinetik dari obat-obat yang diberikan dengan intravena bolus yang mengikuti model distribusi satu kompartemen dengan kinetika eliminasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berlatih, selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.